Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk perhatikan yang satu ini. Satu, berbaju rapi. Pastikan sudah mandi, gosok gigi, dan pakai baju yang rapi. Dua, jaga sikap dan tidur dan main, ikut nyanyi dan bernari. Tiga, saat firman, dengar-dengaran sama firman Tuhan dan duduk yang rapi. Oke, bye-bye. Ketemu lagi sama Kak Vicky, sama Kak Nova. Aku maunya disebut Kak Nova. Adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, tetap semangat ya adik-adik. Kita masuk ke minggu berapa ini ya Kak ya? Ketiga Kak. Oh, minggu ketiga apa nih? Coba adik-adik cek ya, Kak Vicky lupa sama Kak Nova lupa. Adik-adik tetap semangat ya walaupun ibadahnya tetap di rumah. Nih, ada samping kita Kak. Kita nggak cuma berdua loh. Oh iya. Ada Kak Karen sama Kak Jote. Siap buat ibadah semua adik-adik? Siap dong. Yuk, Kak Vicky kita berdoa dulu. Adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu-Mu Tuhan sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami.
ini Kak Shalom punya cerita yang menarik dan spesial banget buat adik-adik. Adik-adik penasaran nggak Kak Shalom mau cerita apa? Penasaran nggak? Oke, hari ini Kak Shalom mau cerita tentang satu tokoh Alkitab. Dia ini ada di Perjanjian Baru adik-adik. Dan dia ini adalah seorang yang mempunyai iman yang tangguh, iman yang kuat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia ini terdapat ancaman adik-adik, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan. Hebat banget gak sih adik-adik? Nah, namanya itu, depannya itu S, belakangnya juga S. Siapa ya adik-adik? Hah? Halo? Siapa? Namanya, bener banget, namanya Stefanus. Nah, Stefanus ini adalah orang dari salah satu dari 7 diakon adik-adik. Nah, diakon itu apa sih Kak? Pasti adik-adik nanya dong, diakon itu apa? Nah, diakon itu orang-orang yang terpilih atau dipilih untuk melayani Tuhan adik-adik pada masa itu atau di suatu gereja adik-adik. Nah, melayani Tuhannya. Nah, waktu itu Stefanus itu dipilih Tuhan untuk melayani orang-orang miskin adik-adik di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan juga adik-adik, selain dia melayani orang-orang miskin, dia juga diberikan tugas untuk mengatur pembagian bantuan kepada para janda yang membutuhkan adik-adik. Selain itu juga adik-adik, dia melakukan segala hal seperti mengajar dan memberitakan Injil adik-adik. Nah, Stefanus ini adalah orang yang lebih menonjol adik-adik dibandingkan teman-teman yang lainnya dari ke-6 diakon yang tadi adik-adik. Nah, dia menonjol di dalam imannya, kerohaniannya, dan juga hikmatnya adik-adik. Keren banget gak sih Stefanus itu? Keren banget mas. Kemudian pada akhirnya Stefanus ini karena dia ini adalah orang yang aktif adik-adik melayani Tuhannya, dia pokoknya orang yang terkenal baik lah adik-adik. Seperti banyak adik-adik yang dilakukan Stefanus kepada orang-orang jemaat yang ada di situ adik-adik. Nah, dia terlibat dalam konflik adik-adik oleh orang-orang Yahudi. Nah, pasti adik-adik bertanya, konfliknya apa sih Kak? Padahal kan orang itu baik, Stefanus itu kan baik kan adik-adik. Tapi kok dapat konflik juga? Padahal orang itu baik adik-adik. Nah, konfliknya itu adalah banyak kan yang orang-orang Yahudi yang gak suka sama Stefanus karena dia itu orangnya kayak banyak musik-musiknya yang dilakukannya. Nah, orang Yahudi itu pengen menghasut Stefanus adik-adik. Nah, menghasut itu apa Kak? Nah, menghasut itu kayak gini adik-adik gampangnya. Nah, banyak orang-orang Yahudi yang gak suka sama Stefanus. Nah, dia ingin menjatuhkan Stefanus, memfitnah Stefanus, bahkan menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Bayangin, dengan tujuan menghasut nama Allah. Kasihan ya adik-adik Stefanus. Tapi adik-adik, Stefanus sebenarnya nggak kayak gitu adik-adik. Dia padahal udah baik ya sama orang jemaat-jemaat, tapi ada orang yang nggak suka sama Stefanus. Nah, walaupun dia adalah anak Tuhan yang sangat baik adik-adik dan memberitakan Injil, ternyata ada orang yang gak suka sama Stefanus. Sekelompok orang lah, orang-orang Yahudi itu yang gak suka sama Stefanus. Nah, gimana ya adik-adik rasanya jadi Stefanus? Nah, dia pasti mikir dalam hati gini, ngomong dalam hati gini, ya sudahlah, apa aku berhenti aja kali ya memberitakan kebenaran firman Tuhan? Banyak orang yang gak suka sama aku berhenti aja kali ya? Ternyata adik-adik, Stefanus itu tidak berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Wah, keren banget ya adik-adik. Menurut kakak sih keren banget. Dia kayak orang yang banyak yang gak suka sama dia, tapi dia tetap mau melayani Tuhan. Keren banget. Nah, adik-adik, waktu itu Stefanus menghadapkan mahkamah agama adik-adik. Nah, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan uraian ringkas dan menjawab penjelasan-penjelasan yang sangat baik adik-adik. Nah, waktu Stefanus menghadapkan mahkamah agama adik-adik. Nah, penjelasan Stefanus itu membuat mahkamah agama sangat marah kepada Stefanus. Sesudah Stefanus mengatakan bahwa Yesus itu berdiri di samping kanan Allah. Nah, waktu itu mahkamah agama memerintahkan atau menyatakan bahwa Stefanus itu harus ditangkap dan dirajam batu sampai mati. Wah, sedih banget ya.
kasihan Stefanus. Nah, akhirnya adik-adik, coba kita lihat gimana sih Stefanus itu. Kalau kita lihat itu Stefanus pasti keren banget gak sih adik-adik, kayak dia tetap loh melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tuduhan dan kesaksian-kesaksian palsu adik-adik. Nah, oke. Stefanus itu tetap loh berdoa buat orang-orang yang menjatuhkannya dan yang menyakitinya sampai dia mati adik-adik. Dia tetap berdoa sama kayak Yesus telah berdoa buat orang-orang yang menyakiti dia. Pas saat Yesus ditangkap adik-adik, Yesus dicambuk, bahkan Yesus mati di kayu salib adik-adik, di Bukit Golgota adik-adik, dia tetap berdoa buat orang-orang yang jahat sama Yesus dan Stefanus. Nah, hari ini kita belajar banyak banget tentang Stefanus. Kita tuh harus mengasihi orang yang gak suka sama kita. Walaupun orang itu gak suka sama kita, kita harus mengasihi, kayak ajaklah, kayak ayolah gitu. Ayolah. Stop. Maaf. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Shalom. Tapi tumben banget gak sih hari ini Kak Shalom pertama kali loh cerita firman Tuhan buat adik-adik. Nah, adik-adik penasaran gak Kak Shalom ini mau cerita apa? Hari ini Kak Shalom punya cerita yang menarik dan spesial banget buat adik-adik. Hari ini Kak Shalom mau cerita tentang satu tokoh Alkitab ada di Perjanjian Baru adik-adik. Nah, dia ini seorang yang mempunyai iman yang tangguh, iman yang kuat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, walaupun dia ada ancaman adik-adik, tapi dia tetap loh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, keren banget. Adik-adik, tahu nggak siapa? Aku kasih inisialnya ya. Inisialnya tuh S depannya, namanya. Belakangnya juga S. Kira-kira siapa adik-adik? Tebak. Siapa? Nah, benar banget. Namanya Stefanus adik-adik. Nah, Stefanus ini adalah salah satu dari 7 diakan adik-adik. Nah, 7 diakan ini apa sih Kak? Pasti adik-adik bertanya-tanya dong, diakan itu apa? Nah, diakan ini orang-orang yang terpilih atau dipilih pada masa itu adik-adik di suatu gereja adik-adik. Nah, kayak buat melayani Tuhan. Nah, terus waktu Stefanus dipilih Tuhan untuk melayani orang-orang miskin adik-adik di tengah-tengah kota Yerusalem. Selain itu juga dia diberikan tugas untuk mengatur bantuan kepada para janda adik-adik yang membutuhkan. Dan selain itu juga dia melakukan sebagai hal seperti mengajar dan juga dia memberitakan Injil adik-adik. Nah, kemudian Stefanus ini adalah orang yang lebih menonjol adik-adik dibandingkan teman-teman yang lainnya. Dari ke-6 orang tadi yang diakan tadi adik-adik. Nah, di dalam imannya, rohaniannya, dan juga hikmatnya adik-adik. Nah, kemudian pada akhirnya Stefanus ini karena dia ini adalah orang yang aktif dalam melayani Tuhan adik-adik. Nah, dia terlibat dalam konflik adik-adik oleh orang-orang Yahudi. Nah, konfliknya itu apa sih Kak? Nah, pasti adik-adik bertanya konfliknya apa. Padahal kan dia orangnya baik, masa dapat konflik kan? Nah, konflik itu adalah kan banyak nih orang-orang Yahudi yang nggak suka sama Stefanus. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini mau menghasut Stefanus. Menghasut itu apa sih Kak? Pasti adik-adik tanya tentang menghasut itu apa. Menghasut itu kayak banyak nih orang-orang Yahudi yang nggak suka sama Stefanus. Dia iri, mereka iri dan mereka ingin menjatuhkan Stefanus, memfitnah Stefanus, bahkan menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Dengan tujuan adik-adik menghujat nama Allah. Kasian banget ya Stefanus adik-adik. Padahal dia orang yang baik, padahal dia nggak
berbuat kayak gitu adik-adik, padahal dia memuja Tuhan, tapi dia dituduh memuja Tuhan. Walaupun dia adalah anak Tuhan yang sangat baik adik-adik dan memberitakan Injil, ternyata ada sekelompok orang yang gak suka sama Stefanus adik-adik. Nah, akhirnya Stefanus dibawa kan ke Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat nama Allah. Coba adik-adik pikir deh dalam hati. Stefanus pasti ngomong gini dalam hatinya, ya sudahlah, apakah aku berhenti aja kali ya, karena banyak orang yang gak suka sama aku berhenti memberitakan firman Tuhan kali ya. Nah, ternyata adik-adik dia tidak begitu adik-adik, dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan pada jemaat-jemaat. Waktu itu Stefanus menghadapkan Mahkamah Agama adik-adik, dan dia menjawab dengan uraian yang ringkas dan dia bisa menjawab dengan penjelasan-penjelasan yang sangat baik adik-adik. Nah, terus tapi ini anehnya adik-adik, tapi penjelasan Stefanus ini membuat Mahkamah Agama sangat marah kepada Stefanus. Dan setelah Stefanus mengatakan bahwa Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah, nah maka Mahkamah Agama bilang memberitakan dan menyatakan bahwa Stefanus harus ditangkap dan dirajam batu sampai mati. Wah, kasihan banget kan Stefanus. Nah, adik-adik coba kita lihat gimana yang dilakukan Stefanus itu luar biasa nggak sih? Menurut kakak sih luar biasa banget. Tapi akhirnya Stefanus itu tetap berdoa lah buat orang-orang yang menyakitinya, yang menjatuhkannya, yang menyeretnya tadi, yang orang-orang yang tadi adik-adik. Wah, keren banget ya Stefanus. Nah, sama seperti Yesus saat ditangkap, dicambuk, disalibkan sampai mati di bukit Golgota adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik. Nah, hari ini kita belajar banyak banget tentang Stefanus adik-adik. Bagaimana dia mampu mengasihi sesamanya walaupun orang itu tidak menyukainya, dan dia mampu mengampuni orang yang telah menyakitinya, sama kayak Yesus mengampuni kita adik-adik. Oke, hari ini Kak Shalom punya 2 poin penting adik-adik. Yang pertama, kita harus mengasihi orang lain adik-adik. Dan karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sama orang yang gak suka sama kita, sama semua orang lah adik-adik kita harus mengasihi. Oke? Yang kedua, kita harus mengampuni orang lain karena Tuhan telah dahulu mengampuni kita. Ingat ya, 2 poin penting itu. Yang pertama apa? Kita harus mengasihi orang lain karena Yesus telah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yang kedua, kita harus saling mengampuni karena Yesus telah dahulu mengampuni kita. Oke? Semoga firman Tuhan kali ini dapat bertumbuh di dalam hati adik-adik, dapat memberkati adik-adik semua, dapat melakukan dan berema di dalam kehidupan adik-adik semua. Maaf jika ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Oke? Yuk adik-adik, sebelum kita mau selesaikan ibadah kita udah mau selesai firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa datang kepadamu ya Tuhan, kami memuji dan menyembahmu ya Tuhan, kami belajar firman Tuhan sama-sama ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu kali ini ya Tuhan, kami belajar banyak tentang Stefanus ya Tuhan, dimana dia mampu mengasihi sesamanya ya Tuhan, mengasihi orang yang gak suka sama dia ya Tuhan, kita belajar tentang mengampuni orang yang telah menyakiti kita ya Tuhan, orang yang menjatuhkan kita ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Itu juga adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biar firman ini dapat bertumbuh di dalam hati adik-adik, dapat berema, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan papa mama yang ada di rumah yang menemani adik-adik ya Tuhan, berikan mereka berkat, kesehatan, semuanya daripada-Mu ya Tuhan, hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.